Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Delani, NIM 3421109. Saya akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pengertian dari paradigma. Arti paradigma ditinjau dari asal-usul dari beberapa bahasa, di antaranya menurut bahasa Inggris paradigma berarti keadaan lingkungan, sedangkan menurut bahasa Yunani paradigma yakni para yang berarti di samping, di sebelah, dan dikenal. Kemudian menurut Kamus Psikologi, paradigma diartikan sebagai satu model atau pola mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan. Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Pancasila sebagai paradigma di bidang pembangunan sosial budaya. Dalam hal ini, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya adalah mendasarkan pembangunan sosial budaya berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat, nilai-nilai yang ada pada masyarakat pada hakikatnya merupakan dasar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam rangka pembangunan sosial budaya. Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Pada proses reformasi dewasa ini, di beberapa wilayah di Indonesia terjadi konflik sosial yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan IPTEK. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK adalah hasil dari upaya manusia yang meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak dalam meningkatkan kesejahteraan dan martabat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Ramadhani, NIM 3421100, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan Pancasila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. Yang kedua, menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Yang ketiga, menjaga toleransi atau saling hormat-menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. Penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Yang kedua, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat satu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan, meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain, hargai pula karyanya kita sendiri. Selanjutnya, masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Makna dan arti dari civil society sendiri bermacam-macam dan bervariasi. Ciri-ciri masyarakat madani: hidup mandiri, toleransi yang tinggi, berpartisipasi aktif dalam segala pembentukan kebijakan pemerintah, bekerja secara sukarela, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran, mengakui dan menghargai perbedaan, memiliki integritas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi HAM. Elemen-elemen masyarakat madani merupakan pilar penegak dari masyarakat madani yang tergabung dalam institusi-institusi yang menjadi bagian dari social control yang berfungsi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga swadaya masyarakat, pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Hatikah PLN dengan NIM 3421105. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi makalah kami, yaitu globalisasi. Pengertian globalisasi. Secara etimologis, globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bola dunia, sedangkan akhiran-sasi mengandung makna sebuah proses atau keadaan yang sedang berjalan atau terjadi saat ini. Secara terminologis, globalisasi mengandung pengertian sebuah proses mendunia yang tengah terjadi saat ini menyangkut berbagai bidang dan aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara-negara di dunia. Teori globalisasi. Yang pertama, Tiryakian mengemukakan bahwa teori globalisasi muncul sebagai akibat dari serangkaian perkembangan internal teori sosial. Yang kedua, Robertson mengemukakan bahwa globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Yang ketiga, Ritzert mengemukakan bahwa globalisasi telah menjadi perhatian besar bagi kalangan pembisnis. Yang keempat, Mayer mengemukakan bahwa penyebaran model nasional state di seluruh dunia dan munculnya bentuk isomorfis dari tata pemerintahan di seluruh dunia. Yang kelima, Giddens mengemukakan bahwa kita tidak akan pernah mampu menjadi penguasa sejarah kita sendiri. Dampak globalisasi. Dampak positif globalisasi antara lain, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata, dan perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Dampak negatif globalisasi antara lain, informasi yang tidak tersaring, perilaku konsumtif, membuat sikap menutup diri berpikir sempit, pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk, dan mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan norma dan hukum adat istiadat. Upaya menghadapi tantangan globalisasi.
mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik, memprioritaskan pemulihan ekonomi, meningkatkan daya potensi nasional, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan, meningkatkan pengembangan usaha mikro 11, melakukan deregulasi dan debirokrasi, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Upaya pemerintah menghadapi globalisasi dan perkembangan iptek. Bidang ekonomi, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi. Bidang politik, meningkatkan kesepian Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO. Bidang agama, meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama. Bidang pendidikan, meningkatkan kemampuan akademik dan kesejahteraan tenaga kependidikan sebagai tenaga pendidik. Bidang sosial budaya, mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya luhur bangsa. Sekianlah presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.